told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Hai hai, assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah klik video ini. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman aku dalam budgeting ya teman-teman. Berhubung sebelumnya itu aku udah lama vakum nggak share budgeting. Kali ini aku mau share budgeting untuk bulan ini aja ya teman-teman, karena bulan-bulan sebelumnya itu aku nggak sempet untuk edit videonya. Nah kali ini aku akan memulai dari seperti biasa ya, aku menyiapkan stiker-stiker seperti itu untuk mempercantik binder dan kertas budgeting aku supaya aku tambah semangat lagi untuk membuat budgetingnya dengan berwarna-warni. Ada pensil warna seperti itu juga yang aku beli di Mister DIY, dan aku nggak bisa menyematkan link pembeliannya. Teman-teman bisa beli di Shopee. Ada banyak macam juga ya spidol warna seperti ini yang ada dijual di marketplace seperti itu. Nah, teman-teman bagaimana nih kabarnya? Masih, lancar budgeting-nya atau udah males-males seperti aku? Sebenarnya aku juga males ya, bikin budgeting seperti ini karena apa? Pada dasarnya kebutuhan aku itu ya segitu-gitu aja untuk keluarga, tapi kali ini itu aku ada penambahan beberapa pos budgeting teman-teman, karena sekarang ini serba mahal dan bahan pokok itu pada naik semua ya teman-teman. Jadi aku nggak bisa lagi menggunakan budgeting aku yang sebelum-sebelumnya. Dan karena harga semakin mahal itu teman-teman ya, kita sebagai ibu rumah tangga yang sebagian besarnya adalah manajer keuangan keluarga, jadi kita paling yang ngerasa pusing ya di antara anggota keluarga yang lain. Kenapa? Karena kita yang mengatur pengeluaran itu sendiri untuk kebutuhan listrik, gas, transportasi, untuk kebutuhan makan dan lain sebagainya itu kita semua yang mengatur, karena suami sebagiannya itu sudah mempercayakan keuangan keluarga dipegang oleh istrinya. Dan kita juga sebagai istri merasa bersyukur ya diberikan kewenangan pada kita untuk mengelola keuangannya di tangan kita. Karena apa? Banyak juga ada para istri, ibu-ibu yang keuangannya masih dipegang sepenuhnya oleh suami, dan itu membuat kita kadang ya, sebagian dari kita itu ngerasa kurang dihargai, ada juga kurang percaya dengan suami, sisa uangnya itu kemana aja. Dan kalau kita sebagai ibu rumah tangga yang memegangnya, insya Allah kita akan amanah sesuai dengan kebutuhan keluarga, dan kita juga akan mengalokasikan untuk kebutuhan keluarga di masa yang akan datang. Ya kalau kita sebagai ibu rumah tangga itu lebih, sayang lah ya mengeluarkan keuangan kita untuk hal-hal yang kurang tepat. Apalagi zaman sekarang ini banyak sekali masalah-masalah keluarga yang dikarenakan oleh perekonomian ya Bunda-Bunda. Oke lanjut kembali ke topik. Kali ini aku tidak meneruskan income keluarga aku karena, setiap keluarga itu mempunyai rezeki yang berbeda-beda ya teman-teman, penghasilan yang berbeda-beda. Jadi aku kali ini aku nggak mau menuliskan berapa nominalnya, yang jelas alhamdulillah cukup dan masih ada lebihnya untuk saving, giving, living, dan juga playing. Nah kali ini untuk giving itu aku ambil 5%, savingnya 70%, livingnya 20%, playingnya 5%. Kok besar sekali ya untuk savingnya, dan alhamdulillah kita ada penambahan, pemasukan juga ya teman-teman. Sebelumnya juga aku udah di rank 70 sampai 80% ya teman-teman untuk, saving. Semoga ke depannya
kita semakin giat lagi untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan yang lainnya ya, teman-teman. Jadi kita itu nggak harus dari satu sumber penghasilan saja, biar kita masih punya pos-pos yang lain yang bisa kita andalkan. Nah ini aku kembali lagi ke kebutuhan pokok atau fix di keluarga aku itu ya, seperti listrik, PAM, dan galon itu aku satuin. Ada gas, transportasi itu aku berdua sama suami sama-sama kerja menggunakan kendaraan yang membutuhkan biaya transportasi ya teman-teman, dan juga pulsa kuota kita berdua. Jadi aku memisahkannya dari kebutuhan bulanan yang primer. Sebenarnya bisa juga digabung ya teman-teman, tapi kadang ini kalau kebutuhan listrik, PAM, gas, dan transportasi dan lain sebagainya itu kadang itu bisa diterka teman-teman karena setiap bulannya itu aja. Seperti listrik kami ya 200.000 itu pas setiap bulannya, seperti itu ya teman-teman. Untuk kali ini belum ada kenaikan. Nah untuk PAM-nya juga itu, dan galon itu seringnya seperti itulah ya yang aku selama beberapa bulan ke belakang itu aku tulis ya sama aja sebenarnya ya. Jadi aku bikin itu sebagai kebutuhan fix. Nah, kalau kebutuhan bulanan primer ini seperti cuci mandi, kebutuhan dapur, konsumsi dan beras, nah itu kadang ya teman-teman masih ada sisa. Jadi Eee, kayak kebutuhan dapur nih, misalnya bulan kemarin aku masih ada stok garam, aku masih ada stok minyak, aku masih ada stok gula. Jadi untuk bulan berikutnya itu aku pembeliannya lebih minim. Jadi kadang itu belum pasti pengeluarannya. Jadi aku pisahkan tabelnya dari kebutuhan pokok fix tadi ya. Untuk teman-teman yang lainnya, jika mau mengikuti cara budgeting aku ya nggak apa-apa, disesuaikan saja dengan kebutuhan keluarganya ya, apa aja kebutuhan pengeluarannya. Misalnya ada iuran anak sekolah itu masuk ke kebutuhan fix ya teman-teman ya. Misalnya ada iuran sampah atau iuran-iuran apalah ya di kompleknya, seperti itu. Jadi kita kalau kebutuhan pasti seperti itu langsung kita pisahkan di amplopnya masing-masing atau di dompet pintar. Biasanya itu, ranknya seperti seperti itu aja setiap bulannya. Sedangkan untuk konsumsi bisa aja ya bulan ini kita lebih boros atau kita lebih, sedikit pengeluarannya dikarenakan kita banyak acara acara di keluarga atau, misalnya kita lagi ada promo promo bahan baku makanan yang dijual di setempat, misalnya sayur lagi murah, buah lagi murah, dan lain sebagainya. Nah, kalau beras juga itu sebenarnya pasti ya pengeluarannya, tapi kadang kalau, aku itu ya kerja sama suami siang harinya itu nggak makan di rumah, itu malah nasinya nggak banyak dimasak ya teman-teman. Jadi berasnya juga aku sesuaikan dengan, aku dan suami itu kerjanya sampai sore atau pagi sampai siang aja gitu teman-teman. Teman-teman disesuaikan aja ya dengan anggota keluarganya. Misal di anggota keluarganya ada 5 orang, itu beda dengan orangnya hanya 3, dengan orang 4 juga beda ya teman-teman. Jadi kita nggak harus sama pengeluarannya, hanya saja sebagai ibu rumah tangga kalau udah kita perhitungkan seperti ini, udah ada posnya, kita ngerasa nggak keteteran ya saat kita harus mengeluarkan budget atau dana untuk sesuatu hal seperti itu. Nah, untuk video kali ini aku nggak memvideokan saat memasukkan uang di dompet pintar itu ya, karena udah tahu seperti biasa. Mungkin next ke depan, bulan depan itu aku akan videokan juga saat aku masukkan ke dompet pintarnya. Karena apa? Tadi itu aku lupa teman-teman. Iya, manusia biasa ya teman-teman. Aku lupa memvideokannya saat aku mau memasukin, dana-dana itu dalam pos dompet pintar aku. Jadi buat teman-teman ya kalau sudah membuat budgeting seperti ini langsung aja dimasukin dananya ke pos masing-masing. Nah pas kita mau menggunakannya,
langsung kita ambil dari pos-pos tersebut. Jadi kalau ada selisih juga, kalau ada sisa juga langsung kita masukin ke dompet itu, semoga ada sisa sampai akhir bulan. Tapi menurut pengalaman aku ya teman-teman, karena kebutuhan keluarga aku juga banyak keinginannya, kadang aku tutupin dengan, kebutuhan-kebutuhan ini. Jadi kadang di akhir bulan itu nol ya teman-teman. Alhamdulillah nggak minus tapi ya. Nah, di samping itu aku juga kadang di akhir bulan itu pengen beli sesuatu yang aku inginkan yang kadang aku tidak ada budget-nya. Jadi aku ambil dari dompet pintar yang ada sisanya dari belanja bulanan aku itu. Oke teman-teman, ini terakhir aku masukin, nempelin stiker-stiker cantik biar aku tambah semangat ngeliatin buku budgeting aku ini ya. Buat teman-teman yang punya, binder yang langsung ada gambar-gambarnya juga bagus ya, atau kita print di printer itu juga bisa sebenarnya ya, tapi kali ini aku nggak ngeprint, aku ngelir pakai pensil warna ini aja, warna-warni berupa warna gitu ya. Jadi menarik menurut aku dan menyenangkan untuk aku baca lagi dan aku koleksikan. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu sharing budgeting ala aku ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Karena kita sebagai ibu rumah tangga harus cermat dan juga bijak dalam mengolah keuangan. Jadi, dengan cara seperti ini kurang lah ya ribet dan repotnya kita dalam mengolah keuangan. Karena apa? Saat kita ada kebutuhan, itu banyak sekali ngerasa uang kita kok kemana aja habisnya ya. Sedangkan kita tidak ada mempos-poskannya. Jadi kali ini kita sudah tahu posnya kemana aja. Oh, uang aku habis nih 3 juta per bulan untuk ini aja, untuk ini, dan itu. Nah, terakhir aku savingnya itu untuk keluarga. Target-targetnya apa aja yang aku punya dan sudah aku capai di tahun ini saja ya. Alhamdulillah. Sebagian sudah tercapai. Semoga target kedepannya juga segera dicapai dari tabungan arisan aku itu. Buat teman-teman juga mau menggunakan metode apapun boleh ya, mau nabung di rumah, pakai celengan, atau sistem arisan dan lain sebagainya. Terserah, yang penting kita ada savingnya. Mulai dari 5.000 sehari boleh, 2.000 juga boleh, 10.000 yang penting kita rutin atau per bulan juga per minggu ya. Yang penting kita ada tujuan keuangan dalam keluarga seperti apa dan impian kita dan keluarga semoga semuanya tercapai secara bertahap. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.